Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ini Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Ya. Jadi ini pretestnya dikerjakan dalam waktu 5 menit. Nanti Ibu kasih pretestnya. Soal pretest ini berguna untuk kamu ada kemajuan gak sih dalam pembelajaran kali ini. Nanti kasih pretestnya, setelah itu di akhir pelajaran kasih evaluasi. Ya. Nanti ada perbandingan pretest sama evaluasi, ada perkembangan gak dalam pembelajaran. Ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan pretestnya. Silakan dikerjakan 5 menit waktunya. Dan kurang waktu 3 menit. Sudah kumpulin sekarang tugasnya. Sekarang dikumpulin tugasnya. Sudah selesai waktu sudah habis. Sudah, silakan kumpulin. Oke, sudah baik. Untuk lagi yang rapi. Sekarang sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Raja, silakan ke depan.
sebelum kita belajar, mari kita membaca doa dimulai. Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu hari ini yang nggak masuk berarti Ardiando ya. Hari ini yang nggak masuk Ardiando. Siapa lagi? Fabian ya. Terus kita memulai, Ibu ingin tanya dulu. Kemarin kalian sudah belajar tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat ya? Oke, lingkungan tidak sehat itu seperti apa? Apalagi? Apalagi? Kotor. Udara tidak segar, tercemar. Oke, baik. Di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, Ibu berharap kamu nanti bisa menentukan judul dan kata kunci serta isi bacaan dengan tepat. Yang kedua, Ibu berharap kamu bisa merumuskan informasi berdasarkan teks non fiksi, ya. Yang ketiga, Ibu berharap nanti kamu dapat memadukan lagu sesuai interval nada yang benar. Yang keempat, Ibu berharap nanti kamu dapat memadankan interval nada dari sebuah lagu dengan tepat. Yang kelima, Ibu berharap nanti kamu dapat mendeteksi ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan pada perempuan. Yang terakhir, Ibu berharap kamu dapat merumuskan cara menyikapi masa pubertas yang kamu alami. Apalagi kamu ini sudah memasuki masa-masa pubertas, ya? Benar atau tidak? Benar. Oke, baik. Kayaknya mukanya pada tegang ya. Oke, kita nyanyi dulu biar berjalan. Yuk, jalan sekarang dari semangat. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila
kakinya yang benar. Cuma duduknya harus rapat ya, lagi yang pakai rambut ya. Nggak boleh kebuka kakinya. Oke, kalau yang di kaki ya kalau karena pakai cara panjang. Kalau nanti belajar harus disiplin, ya. Sebelum belajar ini pengen biar sehat, kita semak-semak kali ya. Biar nggak tegang banget kayak gini, mukanya tegang-tegang banget. Dong semangat. Ulang kayaknya dong semangat. Sekali lagi, terus semangat. Oke, baik. Kalau belajar harus semangat. Kalau misalnya nanti nggak semangat, kamu akan capek sendiri, ya. Oke, di sini Ibu mempunyai 2 gambar. Kamu bisa lihat di papan, atau kalau misalnya nggak kelihatan, Ibu punya gambar. Yang pertama, gambar ini, ya. Ini gambar apa ini? Lingkungan? Tidak sehat. Kenapa disebut lingkungan tidak sehat? Banyak? Apalagi? Banyak nyamuk. Tempat untuk berkembangnya nyamuk. Oke, baik. Apalagi? Yang lain? Lingkungannya tercemar. Ini faktor penyebabnya apa? Buang sampah sembarangan. Apalagi? Buang limbah sembarangan. Apalagi yang lain? Tidak peduli. Oke, kalau ini gambar kedua. Benar, lingkungan sehat. Kenapa disebut lingkungan sehat? Karena bersih, apalagi? Ada buang sampahnya, apalagi? Tanaman subur. Tanamannya subur, apalagi? Kalau tanaman subur pasti udaranya segar. Oke. Di sini gambarnya 2 nih, bagaimana menurutmu apa dapat di sudah ya. Kita lanjut. Oke, dari 2 gambar yang tadi Ibu tampilkan, coba apa sih dampak positif dan negatif yang terjadi pada kedua lingkungan tersebut? Yang tahu? Apa dampaknya? Boleh? Apa? Dampak positif lingkungan tidak sehat pada negatifnya buang sampah sembarangan. Negatifnya buang sampah Sembarangan. yang tidak sehat tuh. Ya, Berapa? Kalau yang bersih? membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Ada. Oke. Apa lagi? Ada lagi? Jasmine? Mana nih? Ini gambar lingkungan ini, gambar ini. Dampak positifnya. Lingkungan? Ya. Apa lagi? Oke, baik, terima kasih. Berarti kalian sudah paham ya tentang dampak positif dan negatif dari kedua lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Oke. Selanjutnya dari gambar 2 yang tadi Ibu tampilkan secara di sini, dan ini apa yang akan kamu lakukan jika lingkungan tersebut terjadi di lingkungan sekitar rumahmu? Ya, silakan. Gambar pertama, saya akan bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Oke, kedua. Dan gambar kedua, saya akan tetap menjaganya agar tetap bersih dari kotoran. Oke, baik. Oke, tepuk tangan dong buat Reja. Sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Oke, lanjut. Di meja kalian sudah ada materinya ya. Sekarang coba dibuka deh materinya.
Oke, sekarang di situ ada materi tentang Kampung Rawajati, ya? Iya tidak? Iya. Ya. Di situ ada gambar satu keluarga sedang ngapain sih? Sedang? Sedang bergotong royong. Sedang bergotong royong, ngapain bergotong royongnya? Membersihkan halaman. Kenapa kok dibersihkan halamannya? Banyak daun-daun yang berjatuhan. Oke, sekarang kalian mengamati teks bacaan. Oke, boleh dibaca dalam hati dalam waktu 2 menit untuk memahami teks bacaan. Sudah habis membaca dan memahami bacaan, ya. Oke, ibu tanya, ibu tanya dulu. Di sini materinya tentang apa tadi? Rawajati. Kata kunci dari Kampung Rawajati itu apa ya tadi ya? Paragraf pertama. Apa? Oke, paragraf pertama kata kuncinya apa? Rawajati. Kalau paragraf kedua tadi yang kamu udah baca, apa kata kuncinya? Paragraf kedua di halaman 8 baliknya. Apa kata kuncinya? Apa kata kuncinya? Atau tidak?
Dah, stop. Kata Rafa, sampah sisa makanan tiap hari dibuang ke dalam lubang biopori. Oke, yang lain ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada lagi yang lain? Dan cukup? Oke, baik. Kamu sendiri atau kalian anak-anak ini ngerti nggak sih apa itu kata kunci? Apa? Yang tahu angkat tangan, silakan. Apa sih kata kunci? Apa sih kata kunci? Ayo. Tadi yang kamu sebutin apa sih kata kunci? Tadi kan banyak tuh udah disebutin. Paragraf pertama ada kata kuncinya Kampung Rawajati. Yang kedua tadi kata si Bimo, sampahnya akan menjadi penyubur tanah ya. Kata Reja juga sama. Kata Rafa, sampah sisa makanan tiap hari dibuang ke dalam lubang biopori. Oke, di sini kata kunci adalah inti dari sebuah bacaan. Biasanya kata kunci itu berada di awal kalimat dan akhir paragraf. Awal paragraf dan di akhir paragraf. Kita lihat paragraf 1. Paragraf 1. Judulnya Kampung Rawajati. Paragraf 1 dari Kampung Hijau Rawajati sampai penyuburan tanaman. Berarti kalau kata kunci berada di awal paragraf, itu berarti kata kunci yang paragraf 1 apa? Kampung Hijau Rawajati. Baik, kalau paragraf kedua, lihat lagi paragraf kedua. Apa kata kuncinya? Tadi udah ibu sebut yang jelasin kata kunci itu adalah inti dari suatu bacaan. Berarti dia biasanya ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Berarti yang paragraf kedua yang mana kata kuncinya? Apa kata kuncinya? Apa? Sampah konsumsi. Oke, sampah konsumsi adalah termasuk sampah organik. Berarti di Kampung Rawajati dia mengelola sampah organik. Oke, lanjut yang paragraf ketiga, apa kata kuncinya? Apa? Suaranya yang keras. Apa? Oke, baik. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik baik menambah saldo tabungan. Untuk menambah saldo tabungan, maksudnya di sini mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik. Itu termasuk sampah anorganik. Sampah itu ada dua. Yang pertama sampah organik, itu yang biasa dikonsumsi. Yang kedua sampah anorganik, plastik, kemasan plastik dan botol. Ini berarti yang paragraf ketiga itu Kampung Rawajati mengelola sampah anorganik untuk menambah saldo atau tabungan mereka untuk mungkin bisa digunakan buat hal lain. Sudah ya. Nah, di sini kita akan pergi ke Kampung Rawajati. Ya, Kampung Rawajati, yang kamu lihat apa sih? Apa? Bersih, apa lagi? Suaranya yang keras, jangan pelan-pelan. Apa lagi? Banyak tanaman, apa lagi? Lingkungan sehat. Udaranya segar, apa lagi? Bebas dari sampah dan nyamuk. Kenapa? Bebas dari sampah dan nyamuk. Bebas dari sampah dan nyamuk. Oke, biasanya kalau lingkungan sehat itu udaranya bersih, bebas dari nyamuk, banyak tanaman ya. Apalagi kita nyaman nggak kalau di lingkungan sehat? Nyaman. Kalau di lingkungan kotor? Tidak. Sama seperti di kelas. Kalau kelas kalian kotor, kamu nyaman nggak buat belajar? Tidak. Kalau kelasnya bersih? Nyaman. Oke. Ada yang tadi udah kasih LKPD-nya. Yang kegiatan pertama.
kegiatan pertama kamu? Udah ya. Kegiatan pertama, tulis nama kamu dulu. Udah belum ditulis? Nama lengkap ya. Untuk mengerjakan LKPD ditulis dulu namanya, pakai nama lengkap dan nomor absen. Sudah? Namanya yang lengkap ya, jangan nama panggilan. Lanjut, tadi kalian sudah belakangnya. Kalian sudah membaca teks baca tentang Kampung Rawa. Di sini kata kunci dan informasi penting dalam bacaan tadi sudah kita bahas ya. Nah, di sini ada pertanyaan nih yang ketiga. Sama pertanyaannya yang di sini. Ya. Coba kamu jawab pertanyaannya lalu ditulis jawabannya ada di sini. Tulislah jawabanmu di sini. Lihat bawahnya. Ya. Coba silakan dikerjakan. Waktu penyelesaiannya 5 menit ya. Cari kata kuncinya di ini materi tadi. Lihat materinya.
sudah habis. Oke, di sini sudah dijawab pertanyaan yang adik? Sudah. Apa yang dibaca di atas? Kamu? Apa kata kuncinya? Atau kunci dari judulnya? Kampung Rawajati, sama ya. Oke, yang selanjutnya apa yang dibaca di atas yang sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan? Kampung Hijau Rawajati. Oke, lanjut. Ibu ingin kita satu orang atau dua orang ungkapkan pendapatmu secara lisan tentang tadi, tentang Kampung Rawajati. Boleh siapa? Boleh, Harimah. Menurut pendapat saya, Kampung Rawajati cukup bersih dan segar. Baik, yang lain? Apa? Menurut saya, pendapatku Kampung Rawajati memiliki lingkungan yang bersih dan nyaman. Oke, baik. Coba Kalisa, pendapat kamu apa? Pendapat saya, arena Kampung Rawajati sangat bersih dan udaranya segar dikarenakan banyak tanaman. Oke, selanjutnya nomor 2. Bagaimana dengan pengolahan sampah di sekitarmu, Bimo? Bagaimana pengolahannya? Baik atau kurang baik? Baik. Pengolahan sampahnya baik. Berarti mengelola sampah dari yang organik dan anorganik dipisah ya. Pengolahan sampah itu harus dipisah. Kalau dicampur nanti sampahnya akan menumpuk dan itu akan menyebabkan banjir. Oke, baik. Selanjutnya ada Kameranya tadi kita sudah belum. Ini sudah. Tadi kita juga sudah main-main di Kampung Rawajati ya. Dia kampungnya bersih dan nyaman serta segar karena banyak pepohonan. Oke, selanjutnya kamu kan tadi sudah tuh pendapatmu yang kita main-main dulu deh. Tulis yang kegiatan pertama yang tadi yang ini. Nih. Ya ini diceritakan. Kamu ke Kampung Rawajati tadi ngapain aja? Dilihat Kampung Rawajati itu gimana? Ditulis di sini. Minimal 3 kali kata jadi apa? Oke, sudah selesai. Bikin kelompok dulu 4 orang, biar enak, biar nanti kalian nyimaknya bareng-bareng sama teman kelompoknya. Coba dibuka waktunya dulu.
Sudah? Di KPD kan ada tuh teksnya, ya. Nah, di sini ada Videonya boleh kamu simak yang madam untuk depan, coba madam ke depan dulu, madamnya. Ya, simak dulu videonya, nadanya seperti apa, didengarkan dengan baik ya. Sudah menyimak videonya? Sudah. Oke, sekarang kita nyanyi bareng-bareng. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Ada teksnya kan di situ? Oke, yuk. Cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi bersama ayah ibuku. Dan ku sayangi bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi bersama ayah ibuku, menyirangi taman bunga. Oke, sudah bisa menyanyikannya. Nanti di akhir setelah kalian mengerjakan yang kegiatan kedua dan ketiga itu berkelompok, ibu minta kalian maju ke depan menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan bersama-sama teman kalian, satu kelompoknya ya. Jadi nyanyinya enggak naik turun, ikuti nada, ada interval nadanya, ada tinggi rendah nadanya, dan mengikuti iramanya, tidak kelambatan, tidak kecepatan ya. Nah di sini selanjutnya lihat dulu, nanti itu akan kamu diskusikan sama teman sekelompok kamu, bagaimana cara menyanyi yang baik dengan interval nada yang tepat ya. Jangan nadanya kemana, interval lagunya kemana ya. Nah di sini ada interval nada dari lagu Aku Cinta Lingkungan. Interval nada ada 8 interval nada. Interval nada apa sih? Interval nada adalah jarak nada dan yang satu ke nada lainnya. Ada 8 interval nada. Yang pertama ada pre, kedua ada second, ketiga third, oke.
lihat yang adik kamu. Ada nggak itu yang namanya C sama dengan do? Ada. Lagu Cinta Lingkungan dia memakai nada C ya, atau sama dengan do. Itu termasuk adalah mayor ya. Ya, karena dengan nada mayor atau wirama 2/4. Ya, di sini interval nada atau jarak nada ada dari C ke C tadi prim ya, itu jarak nadanya 0. Kalau dari C ke D itu disebut apa tadi? Sekor, itu jarak nadanya 1. Dari C ke E itu di namanya apa? Jarak nadanya 2. Dari C ke F namanya apa? Itu jarak nadanya 2,5. Kalau dari C ke G itu namanya itu 3 sama. Kalau dari C ke A namanya seks pakai T. Itu jarak nadanya pakai 4 sama. Yang selanjutnya dari C ke B namanya apa? Prim atau jarak nadanya 5,5. Dari C ke C tinggi namanya itu jarak nadanya 6. Oke, baik. Nanti menyanyikan lagunya sesuai nada ya. Oke, itu kegiatan kedua nanti kamu lakukan sama teman kelompoknya. Sekarang ke kegiatan ketiga. Nah, di sini kalian akan belajar tentang masa puber. Coba simak dulu videonya. Assalamualaikum. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar masa bayi, yaitu terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Dilanjutkan dengan masa balita pada usia 2 sampai 4 tahun. Lalu masa anak-anak 5 sampai 11 tahun. Kemudian masa remaja 11 sampai 21 tahun. Lalu masa dewasa 21 sampai 50 tahun, dan terakhir adalah masa lansia lebih dari 50 tahun. Jika kita perhatikan semua gambar ini, kira-kira apa ya yang terjadi dari masa bayi hingga masa lansia? Adakah perbedaan yang kalian temukan? Ya, ukuran badan atau ukuran tubuh dari masa bayi hingga masa lansia mengalami penambahan ukuran, yaitu semakin besar. Itulah yang dinamakan dengan proses pertumbuhan. Proses bertambahnya ukuran dari pembelahan dan pembesaran sel. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Anak-anak, masa pubertas itu sendiri terjadi ketika kalian remaja. Masa pubertas adalah masa di mana tubuh manusia mulai memproduksi hormon yang berpengaruh terhadap organ reproduksi. Anak-anak ternyata dalam mengalami masa pubertas, laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan. Untuk laki-laki, masa pubertas terjadi pada usia 12 sampai 16 tahun, menghasilkan hormon testosteron dan mengalami mimpi basah. Sedangkan untuk perempuan, masa pubertas terjadi lebih awal, yaitu pada usia 10 sampai 16 tahun, menghasilkan hormon estrogen dan mengalami menstruasi. Untuk ciri-cirinya sendiri, laki-laki dan perempuan juga berbeda. Untuk laki-laki, suara menjadi lebih berat, kemudian tumbuh janggut, lalu tumbuh kumis, jambak, dan jenggot, kemudian tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Fungsi
Fungsinya adalah untuk mencegah masuknya bakteri dan kuman ke dalam tubuh. Kemudian keringat semakin banyak dan tubuh jerawat. Sedangkan untuk perempuan, suara menjadi lebih nyaring, pinggul melebar. Ini berfungsi sebagai persiapan melahirkan. Kemudian payudara membesar adalah mempersiapkan untuk wanita dalam menyusui. Kemudian tumbuh rambut halus yang berbintang kelamin itu sama seperti laki-laki. Kemudian keringat semakin banyak dan tubuh jerawat. Anak-anak dengan ciri-ciri tersebut tentunya kalian harus melakukan persiapan agar kalian bisa tetap beraktivitas dan mengalami masa pubertas, yaitu dengan cara yang pertama mandi 2 kali sehari supaya badan kalian tetap bersih, lalu makan makanan bergizi. Ini bertujuan agar perkembangan organ reproduksi kalian berjalan dengan baik dan tubuh kalian tetap sehat. Yang ketiga, bergaul dengan lingkungan yang baik supaya kalian tidak terjerumus dengan hal-hal yang menyimpang. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan sesuai dengan usia. Kenapa? Ketika kalian menonton hal-hal yang di atas usia kalian, ini dapat merusak otak kalian sehingga kalian bisa berperilaku yang tidak sesuai dengan usia kalian. Kemudian yang terakhir adalah rajin beribadah. Berkaitan dengan pengertian masa pubertas tadi, yaitu berkembangnya hormon yang berpengaruh terhadap kesehatan organ reproduksi, maka ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan untuk menjaga organ reproduksi itu tetap sehat, yaitu dengan cara 1. Mandi 2 kali sehari, 2. Basuh bagian luar organ reproduksi dengan air bersih, 3. Ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Belilah bahan kain yang mudah menyerap keringat, contohnya adalah kain katun. Kemudian yang keempat, khusus untuk remaja putri, yaitu dimana kalian mengalami menstruasi, ketika kalian dianjurkan untuk memakai pembalut, maka ketika kalian sudah merasa pembalut kalian itu lembab, kalian harus menggantinya, atau kalian juga bisa mengganti pembalut itu sehari ketika lagi deras-derasnya, yaitu 4 jam sekali. Demikian materi tentang sudah masa pubertas. Sudah disimak videonya? Tadi ada masa perkembangan ya? Ya tidak? Ada masa perkembangan dari kelas siapa perkembangannya? Baik, terus? Wanita apa lagi? Kalau ditanya sama kamu nih, kalau kamu ini termasuk yang mana? Remaja, berarti sudah memasuki masa pubertas, ya. Tadi masa pubertas yang dialami laki-laki. Masa pubertas itu ada 2, dibagi menjadi 2. Yang pertama terjadi karena primer. Primer itu yang terjadi di dalam tubuh, di dalam yang nggak terlihat. Primer itu yang nggak terlihat. Contohnya yang tadi yang laki-laki apa? Yang pertama tadi, yang pertama yang primer, yang terjadi pada laki-laki pada masa puber. Kalau tubuhnya jakun, dia terlihat atau tidak? Terlihat. Kalau yang nggak terlihat, nggak diketahui orang, mimpi basah, itu namanya masa puber yang primer, yang nggak terlihat orang, ya. Kalau yang perempuan apa masa pubernya tadi? Menstruasi, apa lagi? Itu kelihatan, yang nggak kelihatan primer itu yang nggak kelihatan apa? Tubuhnya
rambut halus, betul. Tumbuhnya rambut halus itu tidak hanya dialami oleh perempuan ya, laki-laki juga mengalaminya. Ya, oke. Kalau yang sekunder, kalau sekunder itu yang terlihat. Kalau laki-laki apa? Jangkung. Jangkung apa lagi? Suara gitu. Nih. Suara lebih berat. Suara lebih berat apa lagi? Kalau yang di bawahnya itu apa? Punya dirawat. Oke. Kalau yang perempuan itu mulai membesar. Apa lagi? Punya dirawat apa lagi? Itu namanya masa puber yang disebut dengan masa puber sekunder ya, yang terlihat. Kalau yang perempuan sangat terlihat karena tumbuhnya payudara, apalagi pinggul membesar. Ini pinggul nih beda sama pinggangnya. Ini pinggangnya di sini nih, ya, pinggul di sini. Ya, jadi jangan disamain pinggul sama pinggang, berbeda. Tadi disebutin gunanya, tadi kamu sudah dengar ya. Terus gimana cara kamu menghadapi masa pubertas tadi gimana? Mandi 2 kali sehari, makan makanan yang bergizi, mengganti celana dalam 2 kali sehari. Oke, kalau misalkan mandi 2 kali sehari gunanya untuk apa sih? Supaya kotoran yang ada di badan hilang atau mencari badan menjadi bersih. Lanjut. Kalau makan makanan yang bergizi berguna untuk apa sih? Untuk kesehatan. Jadi benar. Jadi kalau kamu makanan yang nggak bergizi, itu nanti akan mempengaruhi sistem reproduksi kamu. Bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Ya, itu akan mempengaruhinya. Contoh kalau kamu sering makan mie, kan kamu sudah masuk puber nih, sering makan mie. Nanti sistem reproduksi kamu mungkin nanti akan tumbuh yang namanya penyakit-penyakit yang tidak terduga. Ya, jadi harus diperhatikan ya, makanan yang bergizi tidak boleh sembarangan. Oke, lanjut untuk menjaga kesehatan supaya kita di masa reproduksinya bagus. Apa aja? Mandi 2 kali sehari. Basuh bagian luar organ reproduksi dengan air bersih. Mandi pakaian 2 kali sehari. Untuk remaja putri dan dilakukan balut dengan ketika menstruasi setiap kali pasangan. Oke, baik. Dari kata-kata ini perhatikan ya, perhatikan teman-teman. Dari kata-kata ini mandi 2 kali sehari, kita wajib mandi 2 kali sehari. Kenapa sih kalau mandi 2 kali sehari? Satu, supaya bakterinya hilang, supaya kamu nggak tumbuh jerawat, itu wajib. Kedua, basuh bagian luar organ reproduksi dengan air bersih. Kalau pakai air kotor, mungkin air kotornya ada bakteri. Bakteri itu, yang namanya bakteri itu tidak terlihat, ya. Kalau ingin melihatnya pakai mikroskop, nanti, ya, itu akan terlihat jelas bakterinya. Kalau kamu pakai air kotor, kalau membasuh di luar organ air kotor, nanti ada bakterinya masuk ke dalam tubuh. Itu akan menyebabkan kesehatan reproduksi kamu terganggu. Lanjut, ganti pakaian dalam 2 kali sehari. Nih, ibu kasih tahu kalau kamu sudah pulang sekolah harus ganti baju. Kamu kan sekolah sudah keringetan ya, sudah lari, sudah bercanda sama temannya, sudah belajar. Keringetannya kan lagi hormonnya lagi berubah, lagi tumbuh ya. Nah, kalau kamu gak ganti baju, itu keringetnya bisa contoh nih, kamu pulang sekolah, terus gak ganti baju sampai jam 3, capek sampai rumah, bajunya basah, ya. Terus lepek, kamu gak ganti baju sampai itu baju kering lagi. Yang ada apa? Bakterinya masuk lagi ke dalam tubuh kamu.
ya. Oke, lanjut. Khusus remaja putri, ini khusus remaja putri ya. Jangan lupa mengganti pembalut ketika menstruasi setiap kali terasa lembab. Kalau kamu sudah merasa lembab, nih khususnya perempuan ya, sudah tahu udah banyak nih, udah lembab, itu ganti. Kalau nggak diganti-ganti nanti akan iritasi di bagian sekitar bagian kelamin kamu, nanti akan iritasi, nanti akan gatel ya, itu wajib. Oke, sudah paham tentang ciri-ciri masa pubertas dan cara mengatasinya? Sudah lihat yang materinya kejadian ketiga. Cara mengerjakan yang APD kejadian ketiga itu yang pertama, nih tuliskan. Itu ada pertanyaan langsung kamu jawab sana ya. Di bawahnya kamu jawab. Ibu jelasin dulu. Nanti selanjutnya yang ini kamu jawabnya masa anak ciri-ciri pubertas pada masa balita. Mungkin balita belum ada masa pubertas, masih bayi, belum berlahir, belum jalan. Itu belum kayak gitu ya. Paham? Mengerjakannya paham? Lanjut. Nanti di sini ada kesimpulannya. Ini kerjain dulu deh kegiatan 3, nanti kesimpulannya kamu kerjakan. Setelah jangan lupa setelah mengerjakan kegiatan ketiga, kamu diskusikan sama teman kamu untuk bernyanyi tentang lagu cinta lingkungan dengan nada yang benar, tidak ada nada yang dulu-duluan semuanya, ya. Nadanya harus sama. Oke, paham? Silakan dikerjakan kegiatan ketiganya di awal ini.
Kelompok pertama, yuk maju dulu. Kelompok pertama siapa yang ingin maju? Ayo, siapa yang mau maju? Punya Reja, silakan maju ke depan. Bawa boleh, bawa nasi boleh. Yang lain nanti beri tanggapan ya. Mulai. 1, 2, 3. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dasar sampah. Kata ayah dan ibuku, aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyiram. Oke, tinggalnya tanggapannya. Tanggapan kamu kelompok Reja gimana ini? Kelompok Reja pada bersemangat. Ya lanjut, kelompoknya Nino, maju depan. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku, bersihkan halamanku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku membersihkan Halamanku, aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. tanggapan kamu buat kelompok itu apa? Banyak kesalahannya. Banyak salahnya. Oke, baik. Sudah mungkin hanya dua kelompok aja ya. Ini mungkin nanti selanjutnya sebelum menutup, Ibu mau ngasih ini dulu soal latihan dulu deh. Lupa. Ibu ngasih waktu 2 menit ya buat kerja ini ya.
Kalau sudah langsung kumpulkan, lalu bangkunya balik lagi ke semula. Ayo cepat. Pelajaran kita hari ini sudah selesai, ya. Untuk pelajaran selanjutnya mungkin kita akan belajar di masih tema 6, tema 1 tetap, tapi di pembelajaran ke-3, ya. Oke, kita mau baca kesimpulan dulu deh. Hari ini kita belajar tentang apa kesimpulannya? Lingkungan yang sehat. Apa lagi? Menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Bisa mengenai masa-masa pubertas. Ya baik. Itulah kesimpulan kita hari ini. Mungkin pelajaran berikutnya kalian akan lebih baik lagi ya dalam belajar, dan tidak lupa ibu ingatkan kembali, tetap belajar, tetap semangat dalam belajar, jangan pantang menyerah dalam belajar ya. Oke, dirapikan semuanya buku dan semuanya itu, dan jangan lupa LKPD-nya kumpulkan lagi ke depan. LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Ayo dipercepat. Oke baik, sudah duduk lagi yang rapi. Sudah rapi belum? Sudah. Untuk belajar hari ini kita tutup dengan doa. Silakan Raja memimpin doa. Memimpin doa Pak. Belum, mari kita membaca doa, dimulai. Silakan kami bergerak dari 1